Silakan cek pada website rekrutmen bersama BUMN menggunakan akun masing-masing. Pengumuman melalui dashboard website rekrutmen bersama BUMN. Silakan login pada website rekrutmen bersama BUMN. Klik menu lamaran saya atau pesan baru. Catat jadwal trial test and online test, hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan. Tahap 2. Login ke sistem. Disarankan menggunakan spesifikasi laptop atau PC minimum prosesor Core i3 atau setara, serta RAM minimum 4 GB. Pastikan kamera atau webcam laptop atau PC dapat digunakan. Selama pelaksanaan online test, kamera akan memonitor aktivitas yang dilakukan. Setiap peserta diharapkan mengerjakan tes secara mandiri dan jujur. Disarankan menggunakan browser Mozilla Firefox atau Google Chrome versi terbaru, jaringan internet yang stabil, dan perangkat pendukung lainnya. Peserta disarankan mengakses link online test melalui email. Masukkan username dan password yang tertera pada email atau dashboard lamaran saya pada link online test. Klik login. Pastikan tidak ada spasi, serta huruf besar atau kecil, atau angka atau simbol sudah tepat. Harap tidak membagikan username dan password kepada pihak manapun. Tahap 3. Pernyataan fakta integritas. Baca dan pahami fakta integritas. Perhatikan countdown timer untuk durasi memahami fakta integritas. Setelah menyetujui fakta integritas, klik setuju, kemudian mulai tes. Tahap 4. Baca instruksi dan contoh soal. Baca instruksi dan contoh soal pada setiap tes atau subtes. Perhatikan countdown timer untuk durasi memahami instruksi. Pada halaman ini, peserta tidak bisa skip sehingga diharapkan dapat memahami instruksi dan contoh soal dengan seksama. Setelah countdown timer habis, akan diarahkan ke halaman pengerjaan soal. Tahap 5. Pengerjaan soal. Perhatikan countdown timer untuk durasi waktu yang diberikan. Waktu pengerjaan untuk tes TKD sebanyak 60 menit dan tes core values BUMN sebanyak 45 menit. Perhatikan warna kotak nomor soal. Abu-abu untuk soal yang sudah diisi, putih untuk soal yang belum diisi, dan biru untuk soal yang sedang dikerjakan. Lompati soal dengan klik next jika diperlukan. Apabila countdown timer masih tersedia, dapat kembali ke soal sebelumnya dengan klik brief. Di akhir tes atau subtes, terdapat rangkuman jumlah soal yang telah dan belum dikerjakan. Apabila countdown timer masih tersedia, peserta dapat kembali mengerjakan soal atau review jawaban. Klik selesai tes untuk mengakhiri pengerjaan soal. Ketika peserta melakukan konfirmasi pengisian subtes, akan tampil halaman menyatakan pengerjaan tes sudah selesai dan peserta dapat meninggalkan halaman. Jika waktu sudah habis, silakan kandidat menutup halaman pengerjaan online test. Dan jawaban dari soal yang terjawab akan tersimpan di database. Apabila mengalami kendala, jangan panik. Refresh atau muat ulang browser. Jawaban soal yang telah dikerjakan sudah tersimpan. Kerjakan soal sesuai waktu yang tersisa. Apabila melakukan restart browser atau PC, pastikan agar login kembali dengan browser dan perangkat yang sama. Semoga sukses. Mari belajar, bertumbuh, dan berkontribusi untuk Indonesia. Oke. Selamat datang di live class BUMN. Kembali lagi bersama Minja di sini di live class BUMN. Wah, teman-teman bagaimana coba nih? Sudah istirahat ya tadi ya. Kita akan kembali lagi bersama latihan bersama astronot Minja. Ya, Minja sedang ada di planet Namek, teman-teman. Bisa dilihat. Ya. Minja lagi up to the moon ya. Ya. Minja besok aku tes minta doanya ya. Halo Minja, planet mana Minja? Planet Namek teman-teman. Atau planet Bekasi? Ya. Sebut nama aku Brian Richard ya. Go to the moon ya. Minja pulang yuk guys, istirahat Minja. Gue selesai gas kayak oke. Jadi belum makan. Belum. Jangan lupa oke. Lagi di bulan ya saya. Ya, lagi menjadi Oke, langsung aja teman-teman. Kita
akan mulai dengan seperti biasa, yaitu Kahoot. Sudah siap Kahoot? Di bulan ada Gojek Michan. Michan lagi. Oh. Ada Gojek teman-teman ya. Dan ada Energen juga teman-teman ternyata. Gemes ya sama teman-teman ya. Duh. Ya kita langsung aja ke soal kisi-kisi. Kisi-kisi atau asli? Ayo. Kamoling ada di atas. Kisi-kisi orang dari dalam. Teori gak berharap. Wah. Ya, silakan. Waduh, Minca tersesat nih. Minca tersesat ternyata, teman-teman. Tolong bantu. Tolong bantu, Minca tersesat di pantai. Hati-hati tsunami ya, nggak tahu nih Minca, nggak tahu di mana ini. Ayo tolong. Min, ini kok saya jadi berewokan, Min? Mana? Waduh, ini berewokan saya. Kenapa Waduh, nih? sudah tua ternyata Alif. Waduh. Oh, Itu berewokan gini ya. Kata saya pulangnya lama. Kalau saya kecup manja. Aduh, saya terdampar ternyata sudah lama teman-teman ya. Aduh, sampai berewokan begini Kak Alif. Aduh. Wah. Linknya mana? Oh ini nih linknya. Belum mandi dari 2 hari yang lalu teman-teman. Atau minggu yang lalu teman-teman ya. Gara-gara kalian saya tidak mandi. Ngurusin live class. Baunya sampai ke sini nih ya. Iya, makanya saya di pantai biar gak kena baunya. Dan makanya kenapa saya ke bulan. Salam Toew 2022. Ini angkatan toel. Angkatan Toew. Wah, 20.08 kita mulai ya. Yang tidak masuk ya udah. Teman-teman. Oke. Sekarang aja. Ntar tunggu teman. Ntar saya dibilang nggak kompeten. Nggak amanah nanti. Di sini udah 06. Waduh. Sangat bagus sekali ya. Saya pengen jadi kayak gitu. Bagaimana ya? Saya mau jadi Goku ini kayaknya. Sensei. Waduh. Saya pakai kacamata dulu. Enak kayaknya. Wah, ternyata lebih enak ternyata. Pakai apa lagi tuh? Oh, lagi musim corona saya pakai masker. Maskernya gak cukup teman-teman. Saya belinya yang S.
Wah, saya sudah lama di sini sekarang. Waduh, udahlah saya jadi Jack Sparrow aja, teman-teman. Ya, karena saya di pantai, saya jadi Jack Sparrow. Oke. Oke, 2 menit lagi. Ya, 208. Ya, udah emang. Habis makan cumi hitam ya. Iya. Cuminya dari saya kali. Oh iya benar. Di pantai nih, pantai. Mana ya pantai? Nah, pantai. Wah, 1.200 ya orang menggabut ke sini ya. Tapi tidak akan menyesal ya teman-teman ya ikutan sekarang, wah sangat-sangat tidak menyesal. Gue di semuanya dicoba. Ya teman-teman, kita akan dibajak dulu ya teman-teman ya, bukan minjem ini. The Monkey of Mince. Yuk, sudah 209, gas aja nih. Gas aja. Gas aja Min. Gas aja ya, yang telat mah udah nggak mana. Katanya teman-teman anak BUMN, tapi nggak mana. Udah tepat waktu. Waduh, sedih sekali. Oke, teman-teman, saya tutup ya. Oke, kita mulai hitungan mundur 3, 2, 10.
Oke, teman-teman. Bagaimana nih? Pusing? Pusing? Oke, kita lihat. Anya. Hunter and Hunter. Dan Anda diterima. Selamat, Anda diterima. Mendapatkan saldo 25K dari Mimin sendiri. Bukan ya, dari ASN Official. Ya, screenshot dan kirim DM Instagramnya jadi ASN Official. Oke, langsung aja nih, kali kayaknya udah pada greget nih sama pembahasannya. Boleh nih digas ke. Oh, siap. Oke, teman-teman, kita bahas, saya on cam deh. Soal-soal untuk hari ini ya, untuk malam ini. Jadi kita akan bahas soal-soal yang tadi ya, yang sudah dikahutin. Gimana? Katanya banyak yang mirip ya dari aplikasi jadi ASN. Tongel, kunci sukses. Bandananya mana? Mau pakai sih yang tadi. Ribet settingnya. Tenang saja teman-teman, kalau ini misalnya ada yang sama dengan soal ini, nanti pasti nggak akan keluar lagi. Jadi aman ya. Jadi masih adil. Nggak mungkin soalnya akan diulangi 2 kali. Oke. Ini yang udah ikutan di hari pertama masih ikutan live lagi. Luar biasa ini.
Oke ya. Ya tenang aja teman-teman yang misalnya ini kok kayak yang sama. Teman-teman juga kan yang pertama ujian sama juga ya dengan soal jadi ASN, alhamdulillah ya. Dan pasti dijamin nih soal yang ini keluar, yang sekarang yang apa? Yang tadi keluar nggak mungkin akan keluar di hari kedua. Yang hari kedua nggak akan muncul di hari ketiga gitu ya, pasti akan berbeda. Ya jadi ini sebagai kisi-kisi ya buat teman-teman yang belum tes. Nanti soalnya kira-kira akan seperti ini. Ya sama lah seperti yang kita live class sebelumnya ya. Fix Ali pembuat soalnya. Saya juga kaget kenapa banyak yang sama. Oke, yang pertama, jika pernyataan semua polisi adalah laki-laki salah, maka jika pernyataan semua polisi adalah laki-laki salah, berarti negasinya ini ya yang maksud ditanya salah ini kan, negasinya. Nah, berarti kalau semua ini teman-teman, di matematika saya belum ajarin yang tentang kuantor ya waktu itu. Nah, itu masuk jenisnya kuantor. Ini masuknya silogisme ya teman-teman. Tapi bagian kuantornya. Jadi silogisme itu ada dua. Ada kuantor, ada jika maka. Nah, yang itu masuk ke kuantor. Jadi kalau ada semua polisi gitu ya, semua itu lambangnya A kebalik. Ya. Semua polisi adalah laki-laki. Nah, berarti nanti negasinya, kan ditanya negasinya ya, kebalikannya. Negasinya itu adalah, atau nggak usah matematikanya lah, langsung aja lah ya. Sorry. Nah, jadi kalau negasi dari semua itu adalah ada atau ada beberapa atau beberapa gitu ya. Nah, jadi kalau contohnya ini, semua polisi adalah laki-laki, negasinya itu adalah ada polisi yang tidak laki-laki gitu. Harusnya kayak gitu. Nah, atau adanya ini bisa diganti juga jadi beberapa polisi atau ada beberapa gitu ya. Ya pokoknya kayak gitulah, mirip-mirip apa kebalikan dari semua ya. Kebalikan semua itu kan berarti ada beberapa, ada beberapa gitu-gitu ya. Nah, sedangkan di sini nggak ada jawaban yang merujuk ke itu, ke tiga ini ya. Adanya juga sementara. Nah, sementara itu apa ya, nggak nyambung gitu ya. Nggak ada sementara tuh. Kalau tidak ada, salah juga ya. Tidak ada tuh salah. Harusnya ada beberapa polisi yang tidak laki-laki. Jadi ada yang laki-laki, ada yang enggak ya. Itu kan negasinya ya. Negasi dari semua adalah laki-laki. Ya berarti kebalikannya apa? Ada yang enggak laki-laki dong. Ada cewek, berarti satu. Itu kebalikannya, negasinya. Nah, berarti kalau ini karena enggak ada jawabannya, berarti pilihnya yang C. A dan B kocak. Sementara polisi adalah bukan laki-laki. Nggak tahu nih kalau misalkan yang terbaru ada sementara, berarti jawabannya B sih. Itu mah feeling ya. Tapi kalau menurut saya gitu ya, selama saya belajar di matematika tuh nggak ada sih sementara tuh. Jadi kalau secara matematika tuh jawaban yang benernya ya C ya. Kalau sementara tuh nggak ada. Tapi nggak tahu ya kalau di BUMN. Jadi ini soalnya saya juga agak ragu nih. Oke, next dulu aja ya, nggak apa-apa ya. Lanjut. Nah, ini udah kita pelajari juga, bahkan ini lebih gampang lagi ya, coba. Jika Dika dapat membaca 3 halaman koran setiap X menit. Nah, kan berarti soal perbandingan ya, teman-teman. Kemarin udah dibahas kan? Perbandingan. Kalau mau bahas soal perbandingan, kita harus tahu dulu mana perbandingan lurus, mana perbandingan bertingkat. Gitu. Nah, kalau mau soal perbandingan tuh harus tahu dulu mana yang lurus, mana yang bertingkat. Nah, kalau ini kita lihat apa sih yang dibandingin? Jika Dika dapat membaca 3 halaman koran setiap X menit. Nah, berarti halaman dan menit ya yang lagi dibandingkan tuh, halaman dan menitnya. Halaman dan menitnya. Nah, terus kalau halamannya dibaca makin banyak, maka waktu yang diperlukan makin lama dong. Ya kan? Baca buku nih 10 halaman 1 menit. Berarti kalau 100 halaman ya bakal lebih lama ya. Nah, berarti karena ini dua-duanya naik, berarti ini berbanding apa? Berbanding lurus ya. Ini berbanding lurus. Ini juga udah pernah dibahas kan teman-teman yang di hari pertama. Nah, maka kalau kemarin udah ngerti dan diperhatikan nih,
Kemarin banget ya nih, hari kemarin banget. Ini langsung bisa nih harusnya. Ya udah, berarti kalau gitu 3 ini kan dibanding itu 3 halaman itu katanya X menit. Terus kalau 10 menit Dika mampu berapa membaca halaman? Berarti kalau 10 menit ini kan bagian halaman yang sebelah sini. Ini bagian menitnya. Nah, 3 halaman. Nah, ini 3 halaman ini katanya bisa dibaca dalam waktu X menit. Nah, pertanyaannya kalau 10 menit Dita bisa berapa halaman nih baca? Misalkan tanda tanya aja ya. Kan kita nggak tahu ya tanda tanya. Nah, udah berarti ini pakai berbandingan lurus. 3 apa gimana? Seret gitu kan? 3x. Terus yang di sininya tanda tanya 10. Kali silang kan? Kali silangnya tanda tanyanya ke sini. Ini 3 dikali 10 per x. Jadi tanda tanyanya 30 per x. Jawabannya yang lah, kok nggak ada? Ini kayaknya Mimin salah nulis nih. Ini 30 nih yang ini. 30x ya. Tadi di Kahoot-nya 20 ya. Di naskahnya ini 30 kok. Salah kunci ya. Oke, nggak apa-apa ya. Lanjut. Di sebuah keluarga, nah ini silogisme. Nah, ini baru silogisme. Cuma silogismenya ini nggak ditulis jika makanya. Tersirat gitu jika makanya. Saya pernah jelasin juga nggak sih jika maka yang tersirat kayak gini? Nggak salah pernah juga ya di materi silogisme kalau masih ingat. Ya coba ya. Di sebuah keluarga, kakak selalu berpergian dengan adik. Nah, ini kakak berpergian, adik juga ikut berpergian gitu ya, berarti ini ki-nya. Adik selalu berpergian, berarti ki, dengan mengajak ibu, ini R. Nah, itu kan berarti jika kakak pergi, adik pergi, ki. Jika adik pergi, ibu juga pergi, ya. Nah, ini kan kesimpulan tautologi kan? Kesimpulan silogisme ya namanya kalau nggak salah. Berarti ini ki-nya coret, jadi P maka R. P maka R itu apa? Kakak pergi, ibu pergi, itu ya. Ada nggak? Kakak pergi, ibu pergi. Nggak ada ya? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada, ingat materinya. Ekuivalensi. Ekuivalensi. Masih ingat nggak? Ekuivalensi P maka Q itu adalah negasi Q maka negasi P. Atau negasi P atau Q. Itu kan? Nah, berarti si P maka R ini ekuivalen dengan negasi R maka negasi P. Ya. Nah, berarti negasi R-nya apa? Ibunya tidak pergi. Ibu tidak pergi. P-nya apa? Kan P itu kakak selalu pergi. Berarti negasi P-nya kakak tidak pergi. Maka kakak tidak pergi. Kakak tidak pergi. Nah, jadi jika ibu tidak pergi, maka kakak tidak pergi. B ya jawabannya. Itu. Yang belum ngerti coba ini lihat di live class silogisme ya. Lihat rekamannya. Pasti belum ngerti sih. Kalau misalnya belum lihat live class itu. Nah, jadi saya hanya ini aja yang ngerjain soalnya aja ya. Kalau teori-teorinya silakan di review lagi ya. Akan sangat bermanfaat kok. Karena soalnya keluar semua katanya yang tes pertama. Alhamdulillah ya. Lanjut. Nah, ini soal verbal analitis. Ini juga sudah pernah saya bahas ya. Verbal analitis. Oke, apa nih katanya? Tami, Raka, dan Ali naik bis umum yang berhenti di 6 lokasi berbeda, yaitu Cimahi, kita namain CI lah ya. Atau CM deh, Cimahi. Terus ada Bandung. Bandung kita namain BA. Kemudian ada Cirebon. Ini CI lah ya namanya. CI, Tegal T, Brebes B, BR lah ya, BR. Dan Purwokerto P ya. Itu ya. Layarnya tidak kelihatan. Masing-masing orang turun, apa nih orang turun? Masing-masing orang turun ini ya. Masing-masing orang turun di tempat yang berbeda dan tidak naik bis itu kembali. Informasi lainnya yang berkaitan dengan aktivitas ini adalah sebagai berikut.
Satu di antara mereka turun di Cimahi. Oke, ada yang turun di Cimahi ya, berarti tulis Ci. Apa tadi Cimahi itu CM, sorry. Apabila ada yang turun di Cirebon, apabila ada yang turun di Cirebon, maka tidak ada yang turun di Brebes. Tidak ada yang turun di Brebes, coret gitu ya. Intinya kalau verbal analitis itu kita harus merubah kata-kata yang panjang jadi simbol-simbol seperti ini, sederhana ya. Simbol-simbol sederhana seperti ini, CM, CI, BR. Ali tidak turun di Purwokerto. Oke, Ali tidak turun di Purwokerto. Ali tidak turun di Purwokerto. Berarti Ali coret misalnya ya, tidak turun di Purwokerto. Apabila ada yang turun di Bandung, kalau ada yang turun di Bandung katanya, maka tidak ada yang turun di Tegal. Berarti Tegal coret. Ali tidak turun di Bandung. Ali tidak turun di Bandung. Apabila Tami turun di Bandung, Tami turun di Bandung, BA ya. Maka Ali mungkin akan turun di titik-titik. Kita tulis dulu nama kotanya ya. Nama kotanya itu kan ada Cimahi, ada Cirebon, ada Bandung, ada Tegal, ada Brebes, ada Purwokerto, gitu kan. Nah, katanya yang pertama, ada yang turun di Cimahi ya. CM. Buletin aja ya yang CM. Ini buletin CM. Terus ada yang turun di Bandung, Tami. Tami turun di Bandung kan? Tami turun di Bandung. Artinya kalau ada yang turun di Bandung, lihat yang ini. Kalau ada yang turun di Bandung, nggak ada yang turun di Tegal. Ya. Maka tidak ada yang turun di Tegal. Berarti Tegal yang ini nggak mungkin ada yang turun di sini. Coret. Terus yang Ali, nah sekarang kan yang tanyain Ali turun di mana ya? Ali turun di mana? Bandung nggak mungkin. Purwokerto nggak mungkin. Ya. Nah, kemungkinan berarti dia turunnya di Cirebon ya. Turun di Cirebon. Soalnya ini biar BR-nya nggak ada yang turun. Soalnya BR-nya, kalau misal kita pilih BR, berarti ada yang turun di Cimahi. Siapa? Orang keempatnya kan nggak ada ya. Berarti mau nggak mau si Ali harus turun di sini. Nah, kira-kira kayak gitulah ya. Soal verbal analitis. Oke, lanjut ya. Sebagian buruh pabrik mengeluh harga minyak naik. Pak Rio adalah seorang buruh pabrik. Oke, gini. Ini mungkin ada yang jawab Pak Rio pasti mengeluhkan harga minyak naik ya. Ada nggak? Nah ini salah ya kalau kayak gini. Karena gini nih. Ini misalkan himpunan buruh pabrik ya. Himpunan buruh pabrik. Nah di sini ada kata-kata pentingnya nih. Kuantornya adalah sebagian bukan semua. Artinya apa? Artinya di sini kalau sebagian ya. Kalau sebagian itu ada yang harga minyak naik. Di sini ada yang apa? Mengeluh harga minyak naik. Ada juga yang tidak mengeluh. Nah, di sini Pak Rio adalah anggota ini, adalah anggota buruh pabrik. Berarti Pak Rio tuh bisa di sini, bisa yang tidak mengeluh, bisa juga yang mengeluh. Kita kan nggak tahu, nggak dikasih tahu. Soalnya cuma dikasih tahu Rio adalah buruh pabrik. Nah, ya udah berarti kalau kayak gitu, karena kan nggak pasti gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau jawab C salah karena ini berarti udah yakin pasti gitu Pak Rio pasti mengeluh padahal belum tentu ya. Nge-lag. Coba ya saya jangan pakai kamera. Ini nih makanya kalau pakai kamera tuh off dulu aja ya. Lah gimana cara off-nya tiba-tiba menghilang ininya. Oh ini. Oke lanjut ya. Off aja ya. Lanjut. Sekarang 9681 tulis aja ulang ya. 96 81 192 243 384. Dah. Nah, ini kan udah pernah ini ada yang turun tiba-tiba naik. Nah, ini kan polanya nggak beraturan ya, turun naik. Berarti ini kemungkinan
2 toel. Nah, ini suka nih. Kita toelkan ya, guys. Ini toelkan 2 kali di sini, di sini. Ini mah ditoel-toel aja lah soal kayak gini mah. Tinggal ditoelkan, langsung dapat. Nah, ini toel di sini. Coba dari sini ke sini, ini kan dikali 2. Dari sini ke sini, ini kan dikali 2. Ya kan? Berarti next-nya di sini ini dikali 2 juga. Berapa? 384 dikali 2. 768. Ada nggak yang belakangnya 768? Ada, langsung satu aja. Nggak usah dihitung lagi yang warna hitamnya. Tapi ini sebagai latihan kita hitung ya. Kali 3 ini mah ya. 243. Berarti next-nya dikali 3 lagi. Jadi 7 ya. 7, 2, 6. 726, 729, sorry. 729. Gitu ya. Nah, teori toel aja guys yang kayak gini mah. Teori toel. Nggak keluar screen share-nya, masa? Ada. Lemot. Oh, coba di jaringan saya full sih. Di Mince apa di host? Gimana di host? Kita pakai internet yang sama ya padahal. Oke, lanjut aja ya. Udah lancar? Coba kalau masih toel nanti dulu, tunggu dah. Aman. Udah ya, sip. Lanjut ya. Yang ini diulangi tadi, belum kebahas yang ini berarti tadi. Gimana, diulangi apa enggak? Belum? Udah? Oke, ada yang udah, ada yang enggak. Ini tapi dilihat aja lah, screenshot aja ya, gampang langsung kelihatan. 2 toel nih teman-teman. 2 toel. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal kuantor lagi. Ada kata-kata semua. Semua ponsel memakai baterai. Sebagian ponsel berwarna. Ini yang harus diperhatikan tuh ininya aja. Semua, sebagian, beberapa, ada bagian kuantornya ya. Bagian ininya, bagian semua sama sebagiannya. Nah, untuk mengerjakan soal yang seperti ini, seperti biasa kita harus bikin lingkaran bulat. Terus ini kita bikin, ini tuh bulat itu apa? Ini adalah himpunan ponsel ya. Ini kan yang dibahas ponsel ya. Yang dibahas ponsel. Nah, ponsel ini katanya, terus bikin garis bagi 2 ini. Katanya semua memakai baterai. Oke, kalau semua memakai baterai, berarti tulis di sini baterai. Di sini juga tulis baterai. Ya. Terus apa lagi? Sebagian ponsel berwarna hitam. Nah, ini sebagian, ada kata-kata sebagiannya. Sebagian berwarna hitam. Berarti ada yang hitam di sini. Ada juga yang enggak hitam, hitam coret. Nah, gitu. Jadi ponsel itu kayak gini. Ada yang punya baterai hitam, ada yang punya baterai tapi enggak hitam. Oke, kita lihat mana di sini option yang paling cocok. A. Ada ponsel yang tidak memakai baterai, salah ya. Semua ponsel memakai baterai. Ada ponsel yang tidak berwarna hitam, tidak memakai baterai, salah. Ada ponsel yang berwarna hitam, tidak memakai baterai, salah. Tuh, gampang ya. D. Padahal biasanya soal kayak gini tuh kompleks ya. Tapi ya yang ini mudah ya. Oke, bagus berarti kalau gitu. Next ya. Ini verbal analogi. Udah dibahas juga kan? Verbal analogi. Caranya gimana? Caranya kita bikin pola. Caranya bikin pola. Nanti yang mau SS nanti aja ya. Slide-nya dikasih kok. Tenang ya. Ini cari polanya. Cari pola. Misalnya apa ya? Dompet dan uang. Apa sih kata yang bisa menghubungkan mereka? Misalnya dompet adalah tempat menyimpan uang. Gitu ya. Dompet adalah tempat menyimpan uang. Oke, dompet tempat menyimpan uang. Masuk akal kan? Apakah tempat pensil tempat menyimpan penghapus? Ya benar ya. Ada penghapus, ada serutan. Oke, ya berarti jawabannya A nih kemungkinan. Coba kita lihat yang lain. Apakah tanah tempat menyimpan pupuk? Ya bukan ya. Bukan. Apakah gunung tidak menyimpan beruang? Apakah gunung tempat menyimpan beruang? Bukan ya. Bukan. Apakah singa tidak menyimpan kandang? Bukan juga ya. Jadi jawabannya A. Kayak gitu ya. Oke, next. 6, 100, 18,
90. Nah, ini kan kocak ini yang kayak gini-gini mah. Soal kocak ini mah. Kan teman-teman pasti udah handal ini. Langsung aja ini 2 toew. Soalnya dia naik turun kan. Jelas banget 2 toewnya ini. Terlalu jelas ya bagi kita-kita yang sudah pernah ikut lab deret. Nah, ini tinggal dikali 3 berarti dari sini ke sini. Terus berarti next-nya juga dikali 3 juga ya. Berapa? 18 dikali 3. 54. Tuh, ada kan jawabannya. Kalau yang ini sebagai latihan dikurangi 10 ya. Dikurangi 10. 80. Nah, tapi nggak perlu ya. Next, nomor 10. Nah, ini juga gampang kan? Ini objeknya sangat sedikit, ini mudah ini. Biasanya kita kan pakai objek yang banyak ya. Screen-nya nggak muncul. Masa? Aman ya? Nah, ini kan ke sini, ke kiri, ke kanan. Terus jadi ditambah ke kiri. Ini mah kanan kiri, putar-putar lagi. Tuh kan kanan kiri, berarti nanti kiri. Kanan, kiri, berarti tambahnya kiri. Kalau yang ke kiri warna putih. C berarti. Nah, gitu ya. Gampang kan berarti ya? Malahan lebih susah soal tryout-nya ya. Ya berarti bagus dong. Kalau misalnya soal tryout-nya lebih susah, soal ini mah tuh dilek gitu ya. Makanya itu biar lebih cepat nanti mengerjakan soal kayak gini. Tenang teman-teman yang misalnya sudah live kelas ini kok ada yang sama ya. Pasti soal yang kayak gini nggak akan keluar lagi di tes kedua dan tes ketiganya ya. Soalnya ini juga yang tes pertama juga kan waktu itu udah dikasih live class-nya juga sama ternyata ya hasilnya. Kisi-kisinya. Oke, berarti kalau gitu silakan lanjut lagi Kahoot-nya ya. Saya stop sharing. Silakan lanjut Kahoot lagi. Mana Mimin? Nah, Ya, kita langsung mulai lagi. Oke. Mimin baru bangun tidur. Wah, habis ke ini ya, ke WC Mimin. Lari saya, kayak Naruto. Nah, teman-teman nge-like ini. Kita tunggu di 20 50. Ya, teman-teman. Pinnya berapa, Min? 5569980.
Makan nasi. Wah, udah 1.000 aja ya. Wah, keren. Absen di akhir ya. Makanya ikutin sampai akhir. Jadi teman-teman yang baru masuk, boleh buka Cerebrum-nya terus kerjain Excel 120, Excel harian 120, bahasa Inggris K24 ya. Jadi requirement-nya sekarang wajib punya Excel harian. Oke, terima kasih. Oke, 49. Enggak teman-teman, mohon maaf. Mic-nya mic-nya ini saya lagi online juga di yang lain. Mic-nya saya lupa di off, jadi bukan wajib apa ya. Oke. Gas ya teman-teman ya. Gas, oke kita akan gas teman-teman. 3, 2, 1.
Oke, teman-teman. Soal terakhir. Ya, loh, nyampe 1900 loh. Sama persis yang tadi ujian, Kak. Berarti bener. Waduh. Kok sama ya? Wah, iya yang buat jadi BUMN teman-teman. Oke teman-teman, your correct forger mendapatkan juara 1. SS ya teman-teman ya. Ya, SS. Oke. SS your forager langsung kirim ke DM-nya ya untuk mendapatkan e-wallet sebesar 25K. Oke, langsung aja ke pembahasan ke Kalif. Dilangsungin aja ya karena biar banyak pembahasannya. Oke. Oke, kita lanjut ya, teman-teman, ke pembahasannya. Yang mana ya? Oke, teman-teman, bagi yang sudah pernah tes dan merasa sama ini tenang aja teman-teman, nggak akan keluar lagi kok, dijamin ya. Dijamin nggak akan keluar lagi. Jadi tenang saja. Lagian teman-teman yang di tes pertama kan juga mendapatkan kisi-kisi yang sama kan yang tetap diterapkan oleh kita. Kan banyak yang sama ya. Kan banyak yang sama kan kemarin yang pernah kita bahas. Kata siapa? Kata saya. Coba aja nanti lihat ya. Ya mungkin teman-teman. Soal sistem UTBK pun seperti itu. Jadi tenang aja ya. Ya teman-teman yang belum tes pun jangan berharap soal-soal ini akan keluar lagi berarti. Jadi masih adil ya. Ada yang berharap sama, ya kayaknya nggak akan ya teman-teman. Oke lanjut aja ya. Ini kan kita bahas kisi-kisinya gitu. Nanti soal-soalnya kayak tipenya kayak gini gitu. Dan ini pun sama kan kisi-kisinya yang kita bahas selama live beberapa hari ke belakang. Jika gitu ya. Oke lanjut soal berikutnya. Bahkan ini lebih mudah sebenarnya dari yang pernah sudah kita bahas ya. Jadi teman-teman harusnya sudah paham nih yang kayak gini-gini. Pertama apa dulu ya? Kita lihat ini per objek ya. Untuk mengerjakan soal ini lihat gambar per objeknya. Ya. Ini gampang kan ya? Ini objeknya cuma ada 2 bahkan. Lihat yang panah dulu aja ya. Yang pertama kan di sini panahnya. Arahnya ke sini ya. Kiri, terus ke atas, terus ke kiri ya. Kanan, atas, kiri. Nah, berarti ini juga sama nih. Ke kanan, ke bawah, berarti bakal ke sini ya. Harusnya ya. Nah, berarti yang ini betul, yang ini betul. Nah, sisanya salah ya. Terus apa lagi yang harus kita lihat? Oke, posisi petir ya, lihat. Posisi petir ada di sini kan. Yang putih pun ada di sini posisinya, di pojok kiri atas. Posisi segitiga, pojok kiri bawah. Segitiga putih pun pojok kiri bawah. Yang ini, tangkuban perahu, pojok kanan atas. Nah, berarti yang ini juga pojok kanan atas berarti. Nah, jadi jawabannya nanti yang B. Kayak gitu ya. Next ya. Next.
sinonim dari transformasi. Nah, transformasi. Yang kayak gini-gini sih, ini sinonim itu harus lihat KBBI ya teman-teman ya. Lihat aja di KBBI. Tapi kalau misalkan nggak tahu gitu ya, biasanya kita pakai kata-kata yang mirip dengan transformasi. Misalnya kayak transformasi misalnya, transportasi. Ini kan alat untuk berpindah-pindah tempat ya, berarti ada perubahan di situ. Nah, berarti transformasi itu kan perubahan ya. Kalau transformasi sih saya yakin sering dengar lah ya. Transformasi itu kan perubahan ya, perubahan. Nah, berarti kalau perubahan ini bukan berubah ya, sebenarnya salah. Jadi yang benar tuh alterasi ya perubahan tuh. Ya, transformer kan berubah ya dari mobil jadi robot. Nah, kayak gitu-gitulah. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Semua sayur terdiri dari tangkai dan daun. Nah, ini. Kok nggak yang D? Kalau yang D itu berubah ya, bukan perubahan. Transformasi itu bukan berubah. Kalau berubah Power Ranger. Nah, tapi ini perubahan ya. Perubahan beda ya, berubah dengan perubahan. Nah, perubahan itu sama dengan alterasi. Tadi kuncinya D. Wah, salah nulis berarti ya. Nggak apa-apa ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Ini tentang kuantor lagi, teman-teman. Tentang silogisme. Semua sayur terdiri dari tangkai dan daun. Ini juga silogisme yang kuantor ini sudah ada ya materinya di aplikasi. Nah, jadi kalau teman-teman nanti rajin gitu ya ngerjain soalnya, TO-nya, harusnya ada semua yang dipelajari ya, tenang aja ya. Jadi sama semua. Jadi usahakan dikerjain semua TO-nya, latihan soalnya. Jadi gampang ya, ini sekarang tinggal rajinnya aja. Semua sayur terdiri dari tangkai dan daun. Oke, berarti kan ini kelompok sayur ya, himpunan sayur. Nah, sayur alterasi itu variasi Kak. Coba cek di KBBI ya. Kalau yang saya lihat tadi di KBBI, transformasi itu sinonimnya alterasi. Nah, kalau sayur itu terdiri dari tangkai dan daun. Ya. Nah, terus katanya di sini Anita tidak makan makanan yang tidak memiliki tidak memiliki tangkai ya. Anita makan makanan yang tidak memiliki tangkai dan tidak memiliki daun. Ya udah, ini mah kan jika P maka Ki ya. Kalau sayur itu punya tangkai dan daun, misalkan ini Ki ya. Sayur misalnya P, tangkai dan daun itu Ki. Nah, terus di sini katanya Anita nggak makan Ki kan? Tidak makan Ki. Sorry. Anita di sini kan tidak memakan daun dan tangkai. Berarti Anita itu negasi Ki. Gitu ya. Jadi kesimpulannya negasi P ya. Jawabannya negasi P itu apa? Anita tidak makan sayur. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Share screen-nya hilang. Gimana di tempat yang lain, apa hilang juga? Enggak ya. Coba cek lagi jaringannya mungkin. Keran air A mengucurkan 2 liter per menit. Nah, ini juga di aplikasi sering ya soal kayak gini-gini. Kalau teman-teman pernah ikutan latihan soalnya dan materinya, ini saya juga sering banget nih bikin materi kayak gini. 2 liter per menit dan keran B 8 liter per menit. Oke, keran A 2 liter per menit. Keran B 8 liter per menit. Berapa lama bak berkapasitas 160 liter diisi penuh oleh keran secara bersama-sama? Ini kalau ngocornya bareng ya, berarti A plus B itu per menit bisa ngasilin 10 liter kan per menitnya. Nah, berarti kalau ada 160 liter air, ya tinggal dibagi 10 liter per menit ya. Kalau pengen tahu waktunya. 160 liter dibagi 110 liter per menit. Jadi jawabannya 16 menit. Nah, nggak ada ya di jawabannya. Kayaknya ini 16 harusnya. Jadi B ya. Banyak yang nggak ada jawabannya ya. Jawaban B tadi tetap salah. Oh, tadi di soalnya 150 liter. Berarti soalnya yang 150 liter ya.
kocak, kocak gitu ya. Pokoknya kayak gitulah. Intinya teman-teman paham konsepnya lah. Ini soalnya salah nih, salah nulis mungkin. Oke, lanjut ke soal berikutnya ya. Kasur, bantal, guling. Nah, ini verbal analogi lagi. Ini juga sering dibahas ya verbal-verbal yang kayak gini. Misalnya ini apa ya? Bantal dan guling ini terdapat di atas kasur. Itu aja ya. Bantal dan guling terdapat di atas kasur. Nah, apakah top flash dan pas bunga terdapat di atas meja? Benar sih, ya. Kalau murid dan belajar tepat di atas sekolah, ya ngapain ya murid belajar ya di dalam kelas ya. Kalau di atas sekolah ngapung atau salah ini ya. Pohon dan sarang berada di atas rumah. Pohon di atas rumah? Enggak ya. Makanan dan minuman di atas masakan. Makanan minuman maksudnya apa ya? Enggak ya. Yang paling cocok A ya. Gitu ya. Lanjut ya. Semua siswa SMA memiliki nomor identitas. Oke. Semua siswa SMA. Berarti anggap aja ini siswa SMA tuh P ya. Memiliki nomor identitas. KI. Nah, berarti setiap P maka KI. Siska adalah seorang siswa. Nah, Siska itu adalah P berarti. Oke, berarti ini jawabannya KI ya. Berarti si Siska ini punya KI, punya NIS. Siska mungkin memiliki, bukan mungkin ya, tapi pasti ini. Karena seorang siswa. Siska memiliki C ya, Siska memiliki nomor identitas. Gampang-gampang ya. Tuh, verbalnya pun figuralnya pun gampang-gampang ya. Nah, di sini kita lihat nih. Pertama ini pasti warna hitam ya, karena kan di sini ingat ya kalau yang 9 kotak 1, 2, hitung 3 warnanya. Yang putih 1, 2, 3. Yang hitam 1, 2. Nah, berarti ini pasti warna hitam juga di sini 3. Oh, kan optionnya juga udah hitam semua. Nah, terus yang perhatikan ininya coba. 1, 2, 3 ya. Asalnya di pojok kanan bawah, terus pojok kiri atas, terus di tengah-tengah. Coba sama itu semuanya tuh. Pojok kanan bawah, pojok kiri atas, tengah-tengah. Pojok kanan bawah, pojok kiri atas, tengah-tengah. Nah, berarti nanti jawabannya ada yang di tengah-tengah ya. Wah, ini di tengah-tengah semua lagi. Oke, berarti bentuknya mungkin ya. Kalau dari bentuknya, nih yang ini warna hitamnya tuh kayak gini ya. Lihat, warna hitamnya kayak gini. Warna hitamnya kayak gini. Nah, berarti yang A salah ya, B salah, antara C atau D. Nih, antara C atau D. Tinggal lihat apakah ke atas atau ke bawah ya. Nih, kalau yang ini, si yang kotak ininya, ini kan ke atas ya. Ke atas, yang ini ke bawah, yang ini ke atas. Coba yang kedua. Yang kedua ke atas, ke bawah, ke atas. Yang ketiga ke atas, ke bawah, ke atas. Nah, berarti jawabannya C. Yang A salah bentuknya ya. Bentuknya kan kayak melengkung gitu. Harusnya yang warna hitam tuh kotak. Coba saya hapus ya gambarnya. Tuh, yang beda ya antara yang A sama yang di sini. Beda ya. Harus jeli ya, teman-teman ya. Gitu ya. Next. Berambut gundul. Gundul itu tidak berambut, itu aja ya. Apakah tenggelam itu tidak terbenam? Bisa juga ya. Simpan dulu deh. Apakah pakaian itu tidak lemari? Maksudnya apa? Salah. Apakah kosong itu tidak berisi? Nah, ini enakan banget ya. Kosong itu tidak berisi, bener nih kayaknya. Apakah kaca itu tidak layar? Apa cenah kaca tidak layar? Apakah tenggelam itu tidak terbenam?
Tenggelam tidak terbenam. Tenggelam itu terbenam ya? Mirip, ini nggak nyambung juga sih. Ya, berarti lebih ke C ya. Kosong itu tidak berisi. Gitu. Oke, lanjut ke soal berikutnya. 2, 2, 4, 12. Ini juga langsung kelihatan. Kelihatan nggak? Ini kan kali 1, kali 2, kali 3. Berarti next kali 4. Ini cuman deret rasio aja. Deret yang paling dasar ya. Kali 2 lagi. Apa? 96. Nah, jadi jawabannya yang kok kali 2 sih? Kali 5 maksud saya. 240. Bisa Fibonacci? Nggak bisa dong. 2 ditambah 2 kan jadinya 4. Terus 4 tambah 2 kan 6. Bukan 12. Nggak bisa ya. Oh, yang nomor 16 siswa bukan siswa. Semua siswa SMA memiliki nomor dan siswa-siswa. Siska adalah seorang siswa. Apa? Yang ini benar kan? Oh, kuncinya A. Oh, itu salah, berarti salah kunci. Itu yang bikin kuncinya Mince ya. Salahin aja Mince. Saya mah benar dah. Lanjut ya. Sinonim dari surup. Sinonim dari surup. Nah, ini yang gini-gini saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya. Kalau gini, ya mau nggak mau teman-teman harus banyak kosakatanya ini mah. Dan kalau lihat di KBBI jawabannya layak ya surup itu. Gitu. Oke, lanjut ya. Oh, kahut lagi ya. Yo, dikahutin lagi. Mimin. Gampang ya tuh, jadi cepet kita ngerjainnya kalau soal gampang kayak gini mah. Ya, Miminnya tidur lagi nih, kecapean. Min? Ya, siap. Mimin. Min, bahas lagi yang kahut ketiga berarti ya. Ya. Sosum, wah nanti ya. Mimin akan tunggu sampai 22 ya.
Oke teman-teman, ada 1.800-an lebih yang ikutan live ya. Yuk kita akan mulai. Kita mulai ya teman-teman ya. 3, 2, 1.
Oke. Gimana nih teman-teman? Wah, habis ya kabutnya. EZ benar semua kata Bagas. Ada Shideda Wadau, ada Bardau, Wih, ada Pak. Woi, selamat Pak. Dapatkan e-wallet sebesar 25k. Iya, mantap. Fa, screenshot.
dan kirim ke IG-nya Jadi ASN Official. Oke, wih. Langsung aja pembahasan biar gak terlalu lama teman-teman. Langsung ke Khalif, dipersilakan. Oke, terima kasih Mince. Oke, kita bahas ya. Selanjutnya. Nah, ini masih verbal analogi lagi. Kucing itu termasuk hewan yang jenisnya karnivor ya. Berarti apa nih? Termasuk gitu ya. Termasuk jenis karnivor. Apakah ular termasuk jenis reptil? Benar sih. Tapi kalau di sini ada yang lebih benar lagi. Kambing itu termasuk jenisnya herbivora. Kenapa? Kan karnivor sama herbivora ini lagi membahas tentang makanannya kan. Makanannya apa? Makanannya. Kalau reptil itu kan bukan yang dibahas bukan makanannya, tapi kayak reproduksinya, ciri-ciri fisiknya gitu ya. Nah, jadi yang lebih tepat yang B ya. Kucing bukan omni. Ya kucing suka makan rumput juga ya. Tahu dah. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Rumah sama batu bata. Rumah dibuat dengan batu bata. Apakah televisi dibuat dengan layar? Apakah benang dibuat dengan wall? Enggak. Apakah lampu dibuat dari cahaya? Betul ya. Lampu dibuat dari cahaya. Kebalik ya, cahaya terbuat dari lampu. Salah. Kasur terbuat dari kapas ya. D ya. Lanjut. Nah, ini soal yang kayak gini-gini saya pernah kasih tipsnya kan. Gak usah pakai kalkulator, teman-teman. Ini gini aja. Ini kan 9, anggap aja ini 9 lah ya. 9 dibagi 0,0027. Nah, ini kan nolnya ada 1, 2, 3. 3, 4, 5 ya. Ada 4 ya. Bisa nggak yang kayak gini, teman-teman? Jadi gini nih. Kalau komanya pengen pindah, komanya misalnya pindahin jadi sedikit di sini. Seret. Nah, tambahin 0 di sini di atasnya. Pindahin lagi sedikit nolnya ke sana, seret lagi. Nolnya dikit lagi, seret lagi. Nolnya dikit lagi, seret lagi. Nah, ini jadi nanti hasilnya jadi 90.000 per 27. Gitu ya. 90.000 per 27. Bagi 3. Bagi 9 ya, bagi 9. Ini 3, ini bagi 9, ini 1. Jadinya 10.000 per 3. Ya, kira-kira lah ini mendekati ke 3 kan? 3.300 kan? Kalau dikali 3 kan jadinya 9.999 kan? Ya udah berarti ini benar ya, 3.333 yang dekat yang C. Gitu ya. Jadi nggak usah dihitung langsung, nggak usah dihitung. Nggak usah dihitung apa? Detail ya. Lanjut ya. Nah, ini juga gampang kan, asalnya kotaknya 1 terus jadi 2. Nah, berarti kotaknya nanti bakal jadi 3 ya. Yang A. Gitu. Next. Yang ini sekarang. Ini kan ke atas. Terus di sini ada kebalikannya ya. Lihat ini kayak kebalikannya tuh. Fokus ke ininya, ke panahnya. Panahnya itu berdekatan ya dengan kaca cermin ini. Nah, berarti yang selanjutnya kan jadinya kayak gini. Ini sama, ada ininya. Nah, yang satu ke sini. Warna biru deh. Yang satu ke sebelah kiri atau warna putih ya. Yang satu ke sebelah kanan ke sini nih. Set. Nah, berarti nanti kebalikannya harusnya kan ke sini. Set. Biar panahnya berlawanan juga. Ya udah berarti mana? C ya. Warna putih nggak kelihatan ya. Lebih gampang daripada soal TO jauh ya ini ya. Harusnya teman-teman nanti bisa lah kalau sering ngerjain TO-nya. Ini mah tinggal rajinnya aja teman-teman. Karena ini semua udah dibahas sebenarnya, bahkan lebih gampang. Jadi kalau nemu soal ini harusnya ini dijilat. Langsung bisa ini. Sinonim dari efisien. Apa? Nah, ini juga harus ngelihat KBBI lagi ya. Kalau di KBBI jawabannya sangkil. Tapi kalau ini bisa kita eliminasi juga sebenarnya sistemnya. Efisien itu kan bukan cepat ya. Efisien itu kan apa ya? Efisien itu efisien ya. Jadi nggak mesti cepat, lambat juga nggak apa-apa, asalkan efisien. Terburu-buru juga salah, mangkir juga salah kan. Jadi yang paling cocok kayak efisien itu adalah sangkil. Ya. Bahasa Indonesianya
efisien. Lanjut ya. 18, 22, 20, 24. Nah, ini kan naik turun ya, turun, naik, tuh narik, turun. Nah, ini pasti 2 tongel kayaknya mah. Coba. Tet, tet, tambah 2, tambah 2, 22. Udah, itu tuh. Cepet banget ya ngerjainnya, makanya soalnya ada 100 dalam waktu 60 menit. Karena ya soalnya mudah-mudah kayak gini. Ya yang sekarang yang jadi PR itu bukan ngerjainnya teman-teman, lebih ke waktunya. Gimana biar teman-teman bisa ngerjain dalam waktu cepat. Nah itu mau nggak mau harus latihan teman-teman. Harus latihan. Sering-sering ngerjain TO-nya. Di TO itu kan ada fitur waktu ya. Ada fitur waktu. Nah itu teman-teman lihat waktunya harus paling cepat banget. Ini tambah 2 ya. Jadi 26. Gitu ya. Tadi dia salah. Itu Mince tuh yang bikin kunci jawabannya. Apa lah ya. Yang penting teman-teman paham ininya. Proses mengerjakannya. Lanjut ya. Guru, murid, apa ya? Guru mungkin bekerja untuk murid gitu ya. Lebih bekerja, mengajar gitu ya. Mengajar untuk murid. Ya, bekerja mengajar untuk murid. Apakah klien bekerja untuk konselor? Balik ya. Dokter bekerja untuk pasien. Nah, ini benar. Kontraktor bekerja untuk arsitek? Enggak. Pembeli bekerja untuk penjual juga enggak ya. Jadi yang lebih tepat yang B ya. Dokter bekerja untuk pasiennya. B salah lagi. Masa sih? Kok banyak yang salah kunjaunya? Oke, lanjut ya. Ini nih, soal yang kayak gini-gini, ini buletin aja jadi 9. 9 bagi 3, oh berarti mendekati 3 kan? Cari yang mendekati 3. Ah, lihat ini, pakai konsep yang kurang dikit, kurang dikit. Ini kan 9 kurang dikit ya. 9-nya kan kurang dikit. Nah, berarti nanti 9 dibagi 3, tapi kan 9-nya kurang dikit. Berarti ini juga 3-nya kurang dikit. Nah, pakai konsep kurang dikit. Itu jawabannya yang A, jangan pilih yang C. Kalau yang C kan lebih dikit, harusnya kurang dikit. Ya, kurang dikit. Ingat, lihat aja dari angka 8,67-nya. 8,67 kan 9 kurang dikit. Ya. Yang A tadi salah juga. Waduh, kenapa banyak salah. Ini sudah dibahas ya kemarin malam. Jadi sebenarnya yang tes hari ini harusnya kalau ikutan live class terus harusnya udah bisa ngerjain ini semua. Udah ya. Lanjut yang ini. Hitung-hitungan lagi. 1, 2, 3. 3 dikali 3, 3. Ini sekitar berapa ya? Sekitar 3.690-an lah ya. Anggap aja dikali 30 ya. Biar cepat. 3.690 ya. Ya kan? Yang ini 126 anggap aja dikali 100. Jadinya 126 100. Yang ini juga anggap aja kali 100. Jadinya 11200. Nah, ini kan deketan lah ya. Ini deketan nih. Ini kan soalnya dikurangi 17. Jadinya banyak banget pengurangannya. Kalau ini kan cuma dikurangi 1. Jadi ini bisa kita anggap saling mencoret lah ya. Saling habis lah ya. Karena kan berdekatan ya. Nah, jadi jawabannya ya sekitar segini, 3.690-an. Yang dekat ya B. Gitu ya. Gitu. Oke, mungkin kali ini cukup sampai sini dulu untuk pembahasannya. Bentar bet. Ya, karena cuma segini ya soalnya ya. Nah, jadi teman-teman yang akan tes selanjutnya ya perbanyak latihan ya. Soal-soalnya ya mudah lah ya. Intinya teman-teman biar apa ya? Yang sekarang dipikirin itu bukan cara ngerjainnya berarti. PR-nya itu sekarang adalah waktunya yang kecepatan. Kemarin banyak yang nge-DM tuh katanya waktunya terlalu singkat gitu ya. Jadi banyak soal yang nggak kekerjain. Nah, berarti itu yang jadi PR. Kalau soalnya mah sana mudah ya. Dan mirip-mirip dengan soal jadi ASN. Ya, di aplikasi. Jadi itu kalau udah pernah ngerjain semua ya harusnya bisa teman-teman ya. Oke, kayak gitu ya. Oke, mungkin saya kembalikan ke Mince karena sudah selesai materinya. Silakan Mince, diserahkan lagi ke Mince ya. Oke, Terima selamat. kasih. Terima kasih Alif ya untuk hari ini. Oke, teman-teman. Jangan lupa teman-teman
Formnya diisi untuk ratingnya. Oke. Iya, untuk mungkin updatean yang hari ini ditunggu besok pagi ya teman-teman ya. Di jam tujuan ya. Ataupun di jam 6 pagi atau jam 5 pagi ya. Oke. Iya. Biar menjebak kalian sih teman-teman ya. Gak emang salah input aja teman-teman. Ya. Ya, Mince, mohon maaf apabila ada kesalahan apapun, ketidaknyamanan ataupun tidak menyenangkan di live class hari ini. Mohon maaf sebesar-besarnya. Atau yang bilang mirip ataupun sangat mirip. Untuk tes yang besok itu tidak akan mirip sama sekali ya. Untuk live class itu kita terakhir tanggal 23 yaitu di hari Senin ya. Oke teman-teman ya, di hari Senin ya, tanggal 23. Ya Min, yang tadi siang udah ada belum ya? Nanti malam kita akan proses, jadi mohon sabar saja karena kita butuh proses untuk memasukkan ke dalam aplikasi dan ke dalam website ya. Jadi sabar-sabar aja teman-teman untuk mendapatkan. Nanti kita akan ada live class lagi di hari Jumat ya. Kita ada live class lagi hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin ya. Terima kasih dan selamat malam. Sampai jumpa di live class berikutnya. See you on the next class. Bye teman-teman.